Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita pada pada part pertama ya, pada pembahasan sebelumnya. Masih sama, kita akan membahas PAT, cuma materinya kalau kemarin itu lebih banyak ke asam basa. Nah, sekarang itu kita lanjutkan bab selanjutnya, itu tentang redox sama sel volta ya, dan tata nama terutama. Oke. Oke, kita buka dulu soal yang kemarin sudah kita kerjakan ya. Nah, kemarin kita sudah membahas sampai nomor 17 nih. Sekarang kita lanjutkan lagi nomor 18 ke bawah. Yang isinya apa? Isinya adalah tentang redox, kemudian tata nama, kemudian nanti ada sel volta. Oke, kita langsung saja ya. Nomor 18, pernyataan berikut yang tepat merupakan reaksi oksidasi. Oke, saya berikan ringkasan yang paling cepat untuk dihafal. Jadi teori tentang reaksi oksidasi dan reduksi itu cuma ada 3 ya. Jadi kalian hafalin aja yang reaksi oksidasinya. Berarti kalau reaksi reduksinya kebalikannya. Untuk reaksi oksidasi ya, yang pertama dilihat dari oksigennya, dia terima oksigen. Oksigen. Kemudian atau O2 ya, ingat terima oksigen. Kemudian lepas elektron. Kemudian dia biloxnya naik. Oke, ini aja yang dihafalin. Berarti kalau reaksi reduksi kebalikannya, dia melepaskan oksigen, dia menerima elektron, dia biloxnya turun. Jadi hafalin satu aja nih. Satu, hafalin tentang reaksi oksidasi, berarti kebalikannya adalah tentang reduksi gitu ya. Manakah yang termasuk bilangan oksidasi? Terjadi penurunan bilox, salah. Ini kan biloxnya naik. Pengikatan oksigen atau terima oksigen, betul. Oh ya, berarti ini benar. Ya kan? Kemudian karena pengikatan elektron salah. Pelepasan OH-, nggak ada hubungannya. OH- sama ini asam basa kali. Ini asam atau basa. Berarti bukan, berarti jawabannya adalah yang B gitu. Kalau pertanyaannya diganti yang reduksi yang mana? Yang reduksi berarti kebalikannya. Yang lepas oksigen, yang nangkap elektron, yang biloxnya turun. Itu ya. Nah, ini juga penting untuk melihat beberapa variasi soalnya ini. Kita lihat yang termasuk reaksi oksidasi berdasarkan elektronnya. Ingat, oksidasi kalau lihat elektronnya berarti elektronnya lepas. Ya, berarti kalau lihat dari elektronnya berarti elektronnya lepas. Lepas. Mana yang elektronnya lepas? Ciri-ciri elektronnya lepas itu berarti di kanan panah ya. Di kanan tanda panah. Ya, tapi kalau terima itu berarti di kirinya. Nah, yang kanan panah ini nggak ada elektronnya, Pak. Ini nggak ada elektronnya, Pak. Ini ada elektronnya semua nih, elektron. Nah, kita tinggal cek aja yang elektronnya sebelah kanan panah yang mana. Oh, satu-satunya yang ini, berarti C. Oh, ini lepas. Lah, kalau yang ini, Pak, elektronnya sebelah kiri panah. Oh, karena elektronnya di kiri ya panah, berarti artinya dia terima elektron. Berarti salah, jangan dipilih. Ini berarti masuknya apa? Oh, yang dua ini masuknya adalah reduksi. Ya. Nah, yang A sama B itu oksidasi apa reduksi, Pak? Kalau A sama B mau ditanyakan dia reduksi apa oksidasi, ya kita lihat. Oh, ini pakainya oksigen. Ya, kalau pakainya oksigen, pertanyaannya masih pakainya oksigen ya. Oh itu di kiri. Kiri itu berarti terima oksigen. Oh, ini terima O2. Kalau ini lepas O2. Lah, balik lagi ke sini. Kalau terima oksigen berarti namanya oksidasi. Oh, ini oksidasi. Oh, ini reduksi. Ya, kalau ditanyanya tentang oksigen, tapi kan ini yang ditanya tentang elektron. Berarti elektronnya dilepas apa diterima gitu aja. Oke, itu tentang teori oksidasi reduksi ya. Sekarang kita lanjutkan tentang bilangan oksidasi. Jadi yang penting setelah udah tahu teorinya, kita bisa menghitung bilangan oksidasi. Oke, pada kesempatan sebelumnya, di video-video saya sebelumnya sudah saya jelaskan tentang aturan-aturan dalam penulisan bilox ya. Jadi kalau senyawa itu biloxnya 0. Unsur bebas
bebas jika juga 0. Ion itu sama dengan muatannya. Ini prioritas pertama. Kemudian golongan 1. Golongan 1 itu apa? Lina KRBCS dalam senyawa maka biloknya +1. Golongan 2 ya, bebek, mangan, cacing, seret banget rasane itu adalah +2. Golongan 3 Al itu adalah +3. Ini prioritasnya. Setelah itu H sama dengan +1, O sama dengan -2. F, Cl, Br, I ini bisa saja -1. S juga sama dengan -2. Asalkan ini asal nggak ada oksigennya. Jadi kalau misalnya saya punya HCl, oh ini berarti +1, Cl-nya berarti -1. Tapi kalau HClO berarti ada O-nya ini. Berarti Cl-nya di sini nggak bisa -1. Oh ini +1, ininya -2, lah ini berarti +1. Nah, itu ya. Jadi kalau hanya 1, ingat-ingat caranya, hanya itu 1, S-nya belum tahu karena S nggak ada di sini. Udah ada nih, S tanpa O berarti -2. Oh ini +1, ini -2. Selesai. Gitu. Kalau hafal aturan ini selesai. Bilangan oksidasi C dalam C2O4 ini ada ionnya. Berarti artinya di total harus sama dengan ionnya. Caranya gimana Pak? Ya kita cek ya, nomor atomnya O, nomor atom biloksnya O itu -2. Sementara C belum tahu. Langsung cara cepatnya, 2 kali 4 berarti -8. -8 biar sama dengan -2 itu berarti tambah berapa? Oh berarti tambahnya 6. 6 dikurangi 8 jadinya dikurangi -2. Nah kemudian turun ke bawah dibagi dengan angkanya. Jadi ini ya, -2 kali 4 -8. -8 sama dengan -2. Lah biar sama dengan -2 berarti tambahi berapa? Tambahi 6. 6 bagi 2 +3. Oh berarti C yang di sini biloksnya adalah +3. Ya langsung ya. Next. Unsur S yang dicari berarti H-nya sudah ada, H itu +1, O itu -2. Kita naikkan, +1 kali 2 berarti +2, -2 kali 3 berarti -6. Biar sama dengan, ini nggak ada muatannya berarti sama dengannya 0. +2 dikurangi -6 ditambah berapa biar sama dengan 0? Tambah 4. +4 nih. +4 turun ke bawah berarti dibagi dengan angkanya. 4 dibagi 2 berarti +2. Oke, berarti S-nya adalah +2. Jadi cukup mudah biloks ini ya. Tinggal langsung mainkan asalkan kalian hafal aturannya. Gak hafal gimana Pak? Besok kamu hafalin sampainya ke pas tes. Catat aja ini coret-coretannya ya. Jadi nanti bisa langsung buat nyari. 23. Nyari biloknya CR. K itu golongan 1. Cek K itu golongan 1 nih. K golongan 1 berarti +1. Oke. O itu -2. +1 kali 2 berarti +2. -2 kali 4 berarti -8. Biar sama dengan 0 berarti tambahi berapa? Tambahi 6. 6 bagi 2 +3. Oh berarti CR-nya +3. Nah, jadi sangat mudah sekali. Yang nomor 24, bilangan oksidasi Cl terkecil dalam senyawa. Wah, Cl yang terkecil dalam senyawa yang mana? Kamu itu harus satu ini. Hanya +1, Cl-nya -1. Oh, berarti ini -1 Cl. Hanya +1, ini ya +1, ini -2, ini -2, berarti ini +1. Oh, ini +1. Ya, ini nanti kamu hitung sendiri. Pokoknya sini nanti ketemunya +3. Kalau yang ini berarti +5. Ini +7. Berarti yang terkecil adalah yang A. Nanti buat latihan sendiri ya. Silakan hitung. Bilangan oksidasi H dalam senyawa H2O. Ya sudah jelas lah H+1. Ini -2. Nggak usah dihitung. Langsung aja D. Bilangan oksidasi C dari CTO3 ini harusnya gini ya. CO3 2- ini. Ini -2 kalikan 3 berarti -6. Biar sama dengan -2 berarti plus berapa? +4. Oh ini berarti +4. Ini sih sekali ya.
Oke, 26, 27, 28, 29 itu sama. Langsung saya skip aja nomor 30 ini ya. Nah, sekarang nomor 30 itu dalam reaksi nih. Tapi sama nih, suruh nyari I-nya. Dalam I2, NaI sama NaIO3. I2 itu unsur bebas. Sama dengan 0. NaI kita cari dulu. NaI. Na-nya plus 1 berarti I-nya min 1. Oh, ini min 1. NaIO3. Na-nya plus 1. O-nya min 2. Ini plus 1. Ini min 2 kali 3 min 6. Sama dengan 0 berarti ini plus 5. Oh, ini berarti plus 5. Oke, berarti 0 min 1 plus 5. Jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Ini tentang bilox. Nanti ada tentang reaksi redoxnya ya. Ini reaksi redoxnya ini contohnya. Untuk redox, jadi reaksi redox ada tadi reaksi oksidasi. Itu berarti biloxnya naik. Nah, zat yang mengalami oksidasi disebutnya adalah zatnya, itu namanya adalah reduktor. Nah, diingat-ingat, yang reduktor berarti yang mengalami oksidasi. Kalau reaksinya reduksi, ya berarti lihat biloxnya turun. Zatnya namanya adalah zat oksidator. Ini penting, kadang sering ditanyain ini. Ini ada Mg Zn2+, OMG-nya 0 karena unsur bebas. Zn-nya ion berarti plus 2. Ini plus 2, ini 0. Nah, kita cek dari Mg ke Mg, biloxnya bagaimana? 0 ke plus 2 berarti naik. Kalau naik berarti oksidasi. Sedangkan Zn dari plus 2 ke 0 itu turun. Oh, berarti ini reduksi. Yang mengalami oksidasi adalah reaktan yang mengalami oksidasi ya berarti Mg, OMG. Kalau yang ditanya reduktornya siapa? Reduktor itu yang mengalami oksidasi berarti Mg. Oksidatornya siapa? Oksidator itu yang mengalami reduksi. Oh, yang mengalami reduksi itu Zn2+. Kalau hasil oksidasinya siapa? Kalau hasil oksidasi sesuai, hasil oksidasi itu ini. Oh, ini Mg2+. Hasil reduksinya siapa? Oh, hasil reduksinya berarti yang turun. Oh, ini Zn, berarti Zn. Oke. Jadi kalau dia punya redox, ini berarti artinya ini redox. Kenapa? Karena dia punya oksidasi, punya reduksi. Itu ya. Nah, ini contohnya ini. Ada logam besi bereaksi dengan HCl, hasilnya FeCl2. Manakah yang merupakan oksidator? Ingat, oksidator itu berarti zat yang reduksi. Berarti yang kita harus tahu nih, Fe ditambah 2HCl menjadi FeCl2 ditambah H2. Ini 0, unsur bebas, hanya plus 1, Cl-nya min 1. Cl-nya di sini karena nggak ada O-nya berarti Cl-nya min 1 kali 2 berarti min 2 biar sama dengan 0 berarti plus 2. Oh, ini plus 2. H2 unsur bebas 0. Fe ke 14 ini ya. Ya. Fe ke Fe. Oh, ini terjadi kenaikan. Kalau biloxnya naik berarti ini naik ya. Naik berarti ini oksidasi. Hanya itu biloxnya turun. Kalau turun itu berarti reduksi. Nah, pertanyaannya adalah zat yang mengalami reduksi siapa? Oh, zat yang mengalami reduksi HCl. Oh, ini adalah HCl. Oke. Jadi besok ya mungkin pertanyaannya enggak cuma oksidator ya, bisa aja yang tanya reduktor. Oke, ini sampai ke bawah sudah beda sel volta. Kita bahas yang tata nama ya. Ini tadi ada 9 tata nama. Oke. Cara termudah untuk tata nama gimana? Oke, kita langsung persempit aja ya. Yang akan kita keluarkan adalah senyawa-senyawa yang sudah sering atau sudah familiar ya.
Ingat aja kalau logam kita tulis saja nama logamnya apa? Natrium, Na, natrium. Nah belakangnya itu tinggal dikasih ida kalau tidak ada O-nya. NaCl berarti kasih aja natrium klorida. Oh ini udah benar. Tapi kalau ada CO3, SO4 ini mesti kalau enggak namanya at atau it. Kalsium karbonat ini juga benar nih, kalsium karbonat. Jadi nanti silakan dihafalin lagi ya. Sementara K2SO4 kalsium sulfat. Nah, kalsium sulfat. Nah, ini yang salah. K itu bukan kalsium, ini tuh kalium. Nah, ini salahnya di sini. Berarti ini juga salah dong, Pak. Iya, ini salah. Berarti jawabannya adalah 1 dan 2. Next, nama asam. Tata nama asam, belakangnya kasih asam semua. H itu mesti asam. Ingat kalau 2 berarti kasih ida. HCl berarti asam klorida. H2S nggak ada O-nya, berarti harusnya asam sulfida. Ini ada asam sulfat, berarti ini salah. Harusnya adalah sulfida. Nah, H2SO4 sulfat lah, ini baru benar. Karena kalau ada O, ciri-ciri O itu berarti harus ada at atau it. CN ini juga nggak ada O-nya ya, jangan ditulis asam sianat ya, harusnya sianida ini. Sianida. Maka jawabannya adalah 1 dan 3. Gitu, kemudian kita lanjutkan lagi ke nomor 33. Tata nama oksida asam. Oke, ingat-ingat, kalau tata nama oksida asam itu ada tambahannya. Mono, di, tri, tetra, pentra sesuai dengan jumlahnya. Ingat-ingat ya. Mono, di, tri, tetra. Ini kan ini 1, 2, 3, 4, 5 penta dan seterusnya. Jadi kita harus cek. Contohnya adalah NO2, nitrogen oksida. Ya, nitrogen oksida. Karena sini oksigennya ada 2, berarti harusnya adalah nitrogen dioksida. Berarti ini salah. SO2, sulfur dioksida. Sulfurnya 1, dioksida. Oh, ini benar. Karbon oksida ini juga salah. Harusnya ada tulisannya monoksida. Karena yang boleh pakai mono itu yang di belakang. CO2, karbon dioksida. Maka yang tepat jawabannya adalah 2 dan 4 D. Oke, itu pembahasan kita tentang reaksi redoks ya. Selanjutnya setelah kita sudah belajar tentang reaksi redoks, nah ini yang soal-soal selanjutnya itu adalah berbicara tentang sel volta. Jadi sel volta itu salah satu pemanfaatan dari reaksi redoks yang bisa menghasilkan listrik. Ya, sel volta itu ada reaksi redoks, ini ya, reaksi redoks yang bisa memproduksi listrik, hasilkan listrik. Ya, contohnya apa ya, baterai, ya semuanya ini. Berarti yang bukan termasuk sel volta yang mana? Nah, ini ada sel basah. Contohnya adalah aki. Kalau sel kering, contohnya ya baterai. Semua jenis baterai, Pak. Iya, semua jenis baterai ya. Jadi ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk. Nah ini cuma 2 ya, ini berarti salah. Ini salah. Ini enggak pemanfaatannya ya. Oke, kemudian pernyataan yang penting tentang sel volta. Sel volta. Sel volta itu mesti ada katoda, reaksi di katoda sama reaksi di anoda. Ngafalinnya gimana, Pak? Kapan? Kapan itu berarti katoda positif. Ya, kapan positif, anoda negatif, negatif. Nih, katoda melaksanakan reduksi, anoda melaksanakan reaksi oksidasi. Oke, ini ya. Ciri-cirinya yang reduksi gimana? Biasanya ciri-cirinya di sini harga S0-nya ini N0-nya yang besar. Kalau yang ini N0-nya biasanya yang kecil. Maka untuk menghitung S-cell-nya atau listrik yang dihasilkan,
dari N0 yang melaksanakan reduksi dikurangi N0 yang melaksanakan oksidasi, atau cari yang besar kurangi yang kecil, ini akan menghasilkan listrik. Kalau kebalik gimana Pak susunannya? Ya mesti tidak menghasilkan listrik, reaksinya negatif. Katoda reaksinya reduksi, betul. Anoda oksidasi, betul. Volta katoda elektroda negatif, salah. Logam potensial yang lebih tinggi, ya berarti N0 ini potensial lebih tinggi, berperan sebagai elektroda positif, betul. Yang lebih negatif berarti betul. Berarti yang salah adalah yang ketiga. Jadi N0 itu artinya potensial sel ya, potensial. Potensial yang lebih tinggi berarti yang besar itu harus reduksi. Ini yang kamu hafalnya. Kapan? Katoda positif, anoda negatif. Oke, kita lanjutkan lagi yang nomor 38. Ini contoh selnya ya. Jadi di sini ada reaksi selnya ini dari Zn, berarti artinya N0-nya Zn itu minus 0,76, Cu itu plus 0,3. Sudah kelihatan ini. Ini yang kecil, ini yang besar. Besar itu berarti ini reduksi. Ini berarti oksidasi. Berapa besarnya potensial sel? Oh, S sel sama dengan E reduksi dikurangi E oksidasi. Oh, berarti 0,34 dikurangi min 0,76. Min sama min jadinya plus 0,34 ditambah 0,76. Berarti 1,1 volt. Dan positif hasilnya. Jadi kalau yang kayak gini ya jelas ini salah. Nah, jawabannya D ini. Ya. Dengan cara yang sama nomor 39 juga caranya seperti itu. Ini diketahui N0-nya Ag sekian. Oh, ini besar. Kamu cek aja ini besar. Oh, ini kecil. Oh, ini berarti reduksi. Ini berarti oksidasi. Nilai SL-nya berapa? Ya, SL sama dengan E reduksi dikurangi E oksidasi. Berarti tinggal dikurang-kurang tok Pak gitu ya. Betul, tinggal dikurangi saja. 0,8 dikurangi min 0,44 berarti sama dengan berapa? 0,8 ditambah 0,44 berarti ketemunya adalah berapa nih? Ya tambah ke bae ya, 4, 12, 1,24 volt. Oh, sangat mudah sekali bukan untuk mengerjakan yang sel volta ya. Nah sekarang ada reaksi selnya, kemudian ada E0-nya, kita tidak bisa langsung menentukan dia itu reduksi oksidasi karena yang ditanya adalah baterainya ini. Oke, 3Ag plus ditambah Al hasilnya adalah Al3 plus ditambah 3Ag. Ya, dilihat Ag ke sini ini mengalami reaksi reduksi. Kok bisa Pak? Lah ini plus 1, ya ini plus 1 jadi 0. Kan berarti reduksi. Oh, berarti Ag-nya reduksi, betul ya, berarti sama. Oh, ini reduksi. Oke. Al-nya oksidasi dari 0 menjadi plus 3. Oh, ini oksidasi. Sama caranya, SL sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Reduksinya berapa? 0,8 dikurangi min 1,66 berarti 0,8 ditambah 1,66 sama dengan berapa? Ya jumlah kewae ya, 8 ditambah 6 ini 14 berarti 2,46 volt. Oke, hasilnya seperti itu ya. Cara yang sama dikerjakan untuk soal-soal yang di bawahnya ya. Jadi caranya sama. Oh ini sekarang saya langsung loncat ke nomor 43. Kenapa Pak? Karena ini nomor 43 pakainya simbol kayak gini ya. Oke, sama sebenarnya ya. Jika ada sel volta seperti ini, berarti kan kita harus cek. Oh ini besar. Oh ini berarti reduksi. Oh ini kecil. Berarti ini oksidasi. Nah yang perlu saya tekankan di sini adalah ini namanya adalah notasi sel. Notasi sel itu rumusnya oksidasi dulu ditulis, red jadi reduksi. Jadi kalau mau seperti ini yang ditulis oksidasi dulu,
Oksidasi itu sini. Dan oksidasi nulisnya harus dibalik. Oke, jadi reaksinya harus dibalik. Dari apa berarti? Dari Fe jadi Fe2+. Oh, ini Fe jadi Fe2+. Ini. Ya, Fe jadi Fe2+ dibalik. Tapi kalau yang reduksi nggak usah dibalik. Dari Ag+ jadi Ag. Ag+ jadi Ag. Gini saja. Oke, jadi kalau Fe ini dibalik nulisnya, tapi kalau yang ini tetap Ag jadi Ag. Oh, berarti jawabannya adalah yang mana? Fe2+ jadi Ag, jadinya adalah yang D. Oke ya, itu untuk pembahasan kita tentang redox, tata nama, sama sel volta. Ya, soal-soal di bawahnya kurang lebihnya sama. Nanti saya lampirkan ya di deskripsi latihan soalnya. Mudah-mudahan bisa membantu untuk belajar teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan dapat nilai yang terbaik. Oke, pembahasan kita kali ini semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.